Selamat siang, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam acara Siraman Rohani pada siang hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang yang indah ini ya Tuhan, di mana kami masih dikasih kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu berbicaralah kepada kami, sehingga firman ini boleh menjadi pedoman dan boleh juga menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dalam menghadapi setiap persoalan permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Harapan dan doa saya, Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Siang hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Ayub. Firman Tuhan pada siang hari ini akan diambil dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi segala kejahatan. Namun Ayub pun harus mengalami musim-musim kelam dalam hidupnya. Bahkan dia harus kehilangan segalanya. Namun Ayub tetap bertekun dan bersabar di dalam Tuhan. Terkadang hidup yang kita alami dan yang kita jalanin adalah merupakan rencana dari Tuhan, baik itu manis maupun pahit. Kalau kita merenungkan kembali dengan kehidupan yang kita jalanin, tidak selalu bahagia, tetapi ada waktu tertentu bagi kita untuk merenungkan bahwa semua itu, rencana Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kita. Ayub mengalami keadaan hidup yang silih berganti, merasakan suka dan duka, kehidupan yang manis ketika ia menikmati berkat dari Tuhan, yaitu kelimpahan harta, warga yang baik, dan hasil ternak yang begitu banyak. Dan dia pun dalam keadaan yang sehat. Namun ada saatnya kehidupan pahit dialami oleh Ayub, yaitu Ayub kehilangan banyak sekali harta maupun akan anak-anaknya. Akan tetapi di saat kepahitan itu terjadi, Ayub tetap percaya kepada Tuhan dan meyakini bahwa tidak ada suatu pun rencana Tuhan yang gagal. Ayub pun melewati kepahitan itu bersama dengan Tuhan. Meskipun semua orang yang ia kasihi pergi menjauh darinya, Ayub menyadari bahwa Tuhan yang ia percaya, bahwa Tuhan yang ia sembah sanggup melakukan segala sesuatu, dan setiap rencananya adalah yang terbaik. Kita mungkin pernah berada dalam situasi yang dialami oleh Ayub. Kita diizinkan Tuhan untuk merasakan kepahitan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita melewatinya dengan sendiri. Mari meyakini bahwa perjalanan kehidupan yang sulit, yang pahit, dan menderita sekalipun, pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari berjalan atas kehendak Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan yang terbaik bagi kita. Dari nats siang hari ini kita dapat mengambil beberapa pengajaran. Yang pertama,
keyakinan dalam kuasa Tuhan. Pernyataan ini mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan yang kuat bahwa dalam kekuasaan Tuhan, meskipun kita mungkin menghadapi tantangan, kesulitan, atau penderitaan, kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk mengatasi segala sesuatu. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Kedua, kepercayaan pada rencana Tuhan. Ayub mengakui bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki kepercayaan penuh pada kebijaksanaan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan ketika kita tidak mengerti atau sulit untuk menerima situasi yang kita hadapi, rencana Tuhan selalu sempurna dan tidak dapat digagalkan. Ketiga, ketidakmampuan manusia dan keterbatasan pengetahuan. Pernyataan ini mengingatkan kita akan keterbatasan manusia dalam memahami maksud dan rencana daripada Tuhan. Ayub mengakui bahwa ia tidak memiliki pemahaman penuh tentang apa yang terjadi di balik penderitaannya. Kita harus merendahkan diri dan mengakui bahwa pengetahuan kita terbatas. Hanya Tuhan yang memiliki pandangan yang sempurna. Pernyataan Ayub ini mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan, kepercayaan, dan ketergantungan yang kuat pada Tuhan, serta mengakui bahwa Tuhan memiliki kuasa yang tak terbatas dan rencana Tuhan adalah yang terbaik. Karena itu, imanilah bahwa Tuhan tidak pernah gagal menyusun rencana indah dalam setiap perjalanan kehidupan kita, yang menjadi kekuatan bagi Ayub untuk bertahan menjalani proses dari Tuhan, karena ia percaya di balik proses yang diizinkan terjadi, Tuhan pasti punya rencana indah. Sebagaimana emas murni adalah hasil sebuah proses, di mana setelah melewati proses pemurnian, emas menjadi berkilau, emas menjadi berharga. Ingat, penyertaan Tuhan atas kita tak pernah berakhir. Dari musim ke musim, Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita, karena Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita. Karena kita adalah biji mata daripada Tuhan, Tuhan senantiasa memperhatikan, Tuhan senantiasa menjaga setiap langkah kehidupan kita. Kiranya renungan singkat siang hari ini boleh memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk renungan firman pada siang hari ini. Dan biarlah melalui renungan ini kami diyakinin bahwa ada rencana yang indah bagi kehidupan kami dari Engkau ya Tuhan. Karena penyertaan-Mu senantiasa ada dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami hal-hal yang indah yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu sudah mengingatkan bahwa setiap persoalan kami, setiap masalah yang kami hadapi, di balik itu ada rencana indah yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.